Halo sahabat Kompas, hari ini Om Angger lagi ada di Surabaya. Nah, tepatnya Om Angger saat ini ada di alun-alun Surabaya. Nah, kalau jalan-jalan di Surabaya kira-kira butuh uang berapa ya? Konon katanya hanya dengan 10.000 kita bisa jalan-jalan keliling kota Surabaya. Mari kita buktikan jalan-jalan keliling Surabaya hanya dengan 10.000. Untuk merasakan pengalaman keliling Surabaya dengan biaya Rp10.000, Anda bisa mengikuti program pariwisata Bus Surabaya Sightseeing and City Tour atau SSCT. Tiket bus SSCT bisa dibeli sejak pukul 09.00 H-1 keberangkatan. Setiap hari hanya dijual 48 tiket untuk 2 pemberangkatan. Oke sahabat Kompas, jadi setelah kita scan tiket, lalu kita harus mengisi lagi administrasi, sampai akhirnya kita mendapat tiket fisiknya seperti ini. Nah, ini dia tiket fisiknya. Ini jalan-jalannya kemana aja Mbak nanti Mbak? Pada periode ini kita rutenya holiday ya teman-teman. Jadi kebetulan pada malam ini rute kita ada di wisata Perahu Kalimas dan dilanjutkan ke Kampung Pecinan Kia-Kia Kembang Jepun. Oke, jadi dengan 10.000 kita udah bisa jalan-jalan keliling Surabaya. Bener banget Pak. Oke. Yuk kita tunggu bisnya di depan. Makasih Mbak. Perjalanan dimulai dari Balai Pemuda Surabaya. Perjalanan malam itu ditemani 2 pemandu wisata dari komunitas Cak dan Ning Surabaya, yakni Cak Alvin Ananda Siregar dan Ning Putri Aura Salsabila. Sebelum berangkat, mereka bercerita tentang sejarah Balai Pemuda. Oke sahabat Kompas, jadi sebelum kita berangkat kita diceritakan nih, ini alun-alun Surabaya ini bangunan apa? Konon katanya Balai Pemuda ini tempat berkumpulnya kaum elit Belanda di Surabaya. Setelah banyak bercerita, Cak Alvin dan Ning Aura akhirnya mengajak kami naik bus SSCT. Setiap penumpang diberi kartu penanda. Di dalam bus, penumpang bebas memilih tempat duduk. Kaca-kaca yang lebar membuat para penumpang melihat pemandangan di luar dengan jelas dan leluasa. Sahabat Kompas, perhatian pertama itu kita mau naik wisata perahu susur Sungai Kalimas, berangkat dari Taman Prestasi. Yuk kita jalan. Di era Kerajaan Majapahit, Sungai Kalimas menjadi bagian rute maritim dan perdagangan utama. Hal itu juga terjadi di era VOC dan pemerintahan kolonial Belanda. Perjalanan menyusuri Sungai Kalimas diawali dari Taman Prestasi dan berakhir di Museum Pendidikan yang berjarak 500 meter. Selama perjalanan kami melihat kelip lampu dan lampion yang semarak berpadu dengan lampu-lampu dari gedung-gedung bertingkat. Oke, jadi setelah sekitar kurang lebih 5 menit kita naik perahu, sekarang kita sampai di Museum Pendidikan. Jadi kita tidak kembali ke titik pemberangkatan, tapi kita ke titik baru yaitu Museum Pendidikan. Ada apa di dalamnya kita lihat bersama-sama. Suasana berbeda kami rasakan saat masuk ke Museum Pendidikan. Bangunan tua khas era kolonial membawa kami melintasi waktu. Beragam koleksi misalnya sabak, buku pelajaran dan seragam sekolah lawas hingga ijazah-ijazah kuno yang dipamerkan di museum menarik kami lebih dalam ke zaman dahulu. Puas berkeliling Museum Pendidikan, kami diajak kembali naik bus SSCT yang sudah menunggu di sisi jalan Genteng Kali. Kali ini perjalanan berlanjut ke wisata pecinan Kia-Kia di Kembang Jepun. Dalam perjalanan sejauh kurang lebih 3 km itu, bus SSCT melintasi beberapa bangunan bersejarah. Kami melintasi pabrik gula Raja Wali yang dahulu merupakan gedung rumah sakit RKZ. Kami juga melewati rumah Abu Han. Rumah yang dibangun pada 1868 tersebut merupakan milik Crazy Rich Surabaya pada zamannya. Oke, jadi setelah dari Museum Pendidikan, lalu kita keliling-keliling Surabaya, akhirnya kita sampai di Kia-Kia Kembang Jepun. Jadi di sini ornamen-ornamen Chinese sudah sangat kental terasa ya, banyak lampion-lampion dan ornamen-ornamen warna merah. Di Kia-Kia kami diberi kesempatan menikmati suasana Chinatown sembari wisata kuliner selama 60 menit.
Aneka lampion, ornamen kios, hingga hiburan live music, dan atraksi barongsai khas Tiongkok menarik kami ke suasana pasar tradisional Cina. Puas makan dan menyaksikan hiburan, kami kembali ke bus untuk bertolak ke titik pemberangkatan di Balai Pemuda. Dalam perjalanan, Ca Alvin dan Ning Aura kembali menceritakan aneka sejarah kota Surabaya dan bangunan bersejarah yang kami lewati. Perjalanan kami melintasi SDN Sulung, sekolah tempat Ayah Soekarno mengajar, rumah lahir Soekarno di Jalan Pandean, rumah Pos Cokro Aminoto di Jalan Peneleh, Jalan Tunjungan yang khas dengan lagu Rek Ayo Rek Melaku-Melaku Nang Tunjungan, hingga Hotel Majapahit yang dikenal dengan Hotel Oranye atau Hotel Yamato, lokasi peristiwa penyobekan bendera Belanda dalam peristiwa 19 September 1945. Nah sahabat Kompas, akhirnya Om Angger kembali lagi ke titik pemberangkatan awal. Tapi kali ini bukan di tempat yang tadi, ini di bawahnya. Dan inilah yang disebut dengan alun-alun Surabaya. Tak seperti alun-alun pada umumnya yang merupakan ruang terbuka hijau, alun-alun Surabaya memiliki ruang bawah tanah. It was very nice. It was very authentic. We felt like we were the only foreigners, so it was a good way to get into the local experience. Yeah, we felt like locals. And also the boat trip was very nice. The street food, the street Chinese food was a good experience as well. We had a lot of fun. Jadi, sudah siap dengan Rp10.000? Kapan Anda ke Surabaya?